Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita, belajar bersama kita setiap malam Kamis. Bismillah, kita mulai ya. Materi pertama, istilah politik. Dari bahasa Latin polis, yang artinya polis itu city state atau negara kota. Ini khas Yunani zaman itu. Jadi ada negara kota yang dikenal sebagai polis. Kalau di Yunani zaman itu, polis itu ya satu kota besar yang kemudian terdiri dari kota utama dan daerah-daerah sekelilingnya. Nanti pusat kotanya namanya Astu. Biasanya ada bentengnya, ada temboknya. Kemudian desa-desa di sekelilingnya namanya Chora. Jadi ya desa-desa itu biasanya yang menyuplai sumber daya makanan dan lain sebagainya. Kalau di Yunani, polis-polis itu punya sistem pemerintahan sendiri-sendiri dan bisa beda-beda. Teman-teman mungkin kenalnya selama ini Yunani yang demokratis. Tapi ada juga yang oligarkis seperti Sparta. Dan nanti ya banyak perang-perang antar mereka sendiri. Ada juga yang monarki, bahkan ada yang dipimpin oleh seorang tiran. Dan mereka ini sering clash. Ada perang yang terkenal sekali, perang Peloponnesos antara Athena dan sekutunya melawan Sparta dan sekutunya. Jadi ini gambarannya. Jadi polis itu kalau dalam definisinya Aristoteles itu adalah kainonia. Kainonia itu asosiasi yang sifatnya politik. Ini dari sisi kata-kata saja ya. Paling tidak teman-teman tahu sekarang yang dimaksud polis. Jadi tidak negara seluas Indonesia ini, tapi ya namanya negara kota. Jadi lebih kecil, lebih simpel mengaturnya. Meskipun ya polanya macam-macam, meskipun nanti mudah berkonflik. Nah ini istilahnya ya biar tidak keliru nanti. Karena ada beberapa yang sangat khas zaman itu definisinya. Baik, jadi dari akar kata politik itu asalnya polis. Biar teman-teman tidak salah. Jadi bukan polis kalau teman-teman ikut asuransi itu ya. Dua hal yang berbeda. Jadi ini polis yang negara kota. Lanjut. Nah, buku yang ditulis Aristoteles tentang politik ya judulnya Politik. Artinya memang politik itu dari kata-kata polis, berarti kata politik itu secara harafiah artinya hal-hal yang menyangkut polis. Bagaimana orang hidup bersama dalam polis. Tentu saja ya kalau diluaskan bagaimana kita hidup bermasyarakat. Nah, menarik, Aristoteles ini meneliti banyak sekali polis dan banyak sekali konstitusi dari berbagai polis.
untuk nyusun bukunya ini. Kalau di keterangannya sih ada 158 konstitusi yang beliau telaah. Nah, jadi ini tipe akademisi kalau hari ini ya. Tidak sekedar merenung kontemplasi kira-kira yang baik itu gimana, tidak. Beliau memang meneliti beneran. Nah, konteksnya, isinya sekarang ya. Jadi memang Aristoteles itu kan aslinya orang Makedonia. Yang kemudian usia 17 tahun berguru di akademianya Plato. Kemudian beliau pulang lagi ke Makedonia ngajar Alexander the Great. Jadi gurunya. Nah, tidak lama kemudian beliau balik lagi ke Athena, bikin kampusnya sendiri yang namanya Lyceum. Ini konteksnya beliau ya. Nah, karena beliau ini bolak-balik pindah-pindah, beliau ini di Athena tidak termasuk orang yang mukim. Jadi tidak termasuk citizen, warga negara Athena. Dia ini dianggap orang asing. Nah, kalau dia orang asing itu hak politiknya tidak banyak. Jadi beliau itu di Athena kayak kayak dosen luar lah yang ngajar di situ. Meskipun tinggal lama sekali di situ, beliau tidak dianggap warga Athena. Ini yang membuat kemudian ketika ada konflik, ada perang antara Makedonia dengan Yunani, dengan Athena, beliau ini banyak diincar untuk dibunuh karena dianggap orang Makedonia. Jangan-jangan mata-mata, jangan-jangan itu. Akhirnya beliau lari keluar dari Athena. Bukan karena takut. Waktu ditanya, kok sampean keluar dari Athena, kenapa? Saya tidak mau orang sini berdosa 2 kali. Karena sebelumnya kan mengeksekusi Sokrates. Nah, kalau dibiarkan saja mengeksekusi saya, ini dosane luwih akeh wong Athena. Nanti kalau diazab Allah kan susah itu. Makanya Aristoteles pergi dari Athena biar tidak menyusahkan. Nah, ini konteks politiknya, situasi beliau. Yang dari situ kemudian beliau membaca fenomena politik, hidup politiknya manusia, khususnya melalui konstitusi-konstitusi tadi. Dari situlah nanti lahir 8 jilid buku politik ini. Baik, itu ya definisi-definisi sama sejarahnya. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya. Aristoteles lah orang pertama yang mendefinisikan manusia adalah hewan yang berpolitik. Atau manusia adalah zoon politikon. Berpolitik itu terjemahannya sebenarnya bermasyarakat. Jadi secara harafiah kadang-kadang kan teman-teman, saya benci sekali politik Pak. Itu definisinya sudah geser. Jadi definisi aslinya politik itu ya bermasyarakat. Jadi hidup bersama orang lain. Kalau teman-teman benci politik berarti tidak mau hidup bareng orang lain dan ditata di situ. Manusia itu secara fitri, ya meskipun istilahnya Aristoteles bukan fitri begitu ya, dia tidak ngerti bahasa Arab. Jadi secara natural alami itu pasti berpolitik. Istilahnya zoon politikon. Jadi manusia itu hewan yang bermasyarakat. Manusia itu secara kodrati butuh berinteraksi, bersosialisasi dengan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Dan ini fitrah sudah.
Ya kalau hidup bersama orang lain kan berarti harus ada norma, harus ada aturan, harus ada penataan. Kalau dibiarkan saja nanti bisa konflik terus-terusan, tabrakan kepentingan dan lain sebagainya. Jadi manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, dia perlu bermasyarakat, dan hidup bermasyarakat itu tentu saja perlu tatanan. Perlu aturan. Wong ngaji kayak gini aja kan ya, berapa banyak kita itu bukan ya diatur. Yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sana, yang ngerokok di luar saja. Jadi itu kan diatur. Kalau semuanya tidak mau diatur sakar PDW, mungkin ngajinya sendiri bubar. Nanti ada yang duduk di sebelah saya, ada yang Pak, saya ngopi, ruwet itu kajiannya. Jadi justru karena kita mau diatur, karena kita punya kepentingan bersama malam hari ini, lahirlah ngaji filsafat ini, kita mendapat manfaatnya semua. Seperti itulah hidup berpolitik. Jadi ini fitrah kita. Baik, jadi ini teori basicnya, saya sebut asumsi pertama. Tidak mungkin manusia itu tidak berpolitik atau tidak bermasyarakat. Kita selalu butuh orang lain. Sejago-jago kalian kan, dulu kita pernah ada tema kesendirian kemudian kebersamaan. Itu kan sampai ada yang bilang, saya lebih suka sendiri Pak, saya lebih introvert saya itu. Seintrovert apapun teman-teman, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Langsung atau tidak langsung kita perlu hadirnya orang lain. Orang introvert pun misalnya ya, ini kasare, perlu makan. Apa harus menanam padi sendiri? Enggak mau, saya enggak mau beli orang lain, saya tak nanam padi sendiri. Saya tak ngingu bebek sendiri, nanti telurnya saya makan. Enggak bisa begitu. Bajunya dari mana? Saya nanam kapas sendiri kok Pak, nanti saya pintal sendiri. Listriknya dari mana? Saya bikin pembangkit sendiri Pak, saya gitu. Betapa repotnya hidupmu kalau seperti itu. Manusia pasti perlu orang lain. Tidak mungkin tidak. Dan ini fitrah. Itulah mengapa kalau kalian disebut jomblo kan gelisah. Karena memang fitrahnya tidak bisa kalian sendirian. Kalian perlu orang lain. Oke ya. Jadi ini basic manusia zoon politikon. Nah, berhubungan dengan basic ini ada kutipan yang menarik dari buku politik. Itu kata beliau, manusia itu in its perfection, dalam kondisi utuh, normal, optimal kemanusiaannya, adalah binatang yang terbaik. Tapi kalau dipisahkan dari hukum dan keadilan, dia adalah binatang yang paling buruk dari semua binatang. Jadi manusia itu, ya sederhananya hukum itu kan ketika orang mau diatur, mau mengikuti tatanan. Keadilan berarti menomorsatukan nilai adil dalam hidup. Kalau manusia kehilangan dua hal ini, ya dia akan jadi makhluk yang paling buruk. Dia akan jadi binatang yang paling buruk. Mari kita hidup tanpa hukum, tanpa tatanan, tanpa norma. Kemudian tidak usah peduli itu adil apa tidak adil, suka-suka kita saja. Hancur manusia, tidak lama. Kenapa paling buruk? Binatang tidak begitu. Binatang itu tidak pernah bikin undang-undang. Hewan-hewan itu tidak pernah diskusi tentang keadilan, kesetaraan. Tapi kan tetap bisa hidup tertib versi mereka. Kalau manusia tidak bisa. Kalau kalian dibebaskan, besok libur semua aturan, semua hukum sehari saja, itu bisa kiamat besok. Mungkin kamu pulang dari sini ada sepeda nganggur diambil. Nanti nanti ada warung tiba-tiba kamu serbu, kamu ambilnya, kacau mesti. Jadi manusia itu dalam kondisi utuh normal, pikirannya jalan,
masih mau diatur, ditata, masih peduli dengan keadilan, dia adalah binatang terbaik. Tapi kalau ditinggalkan oleh dua aspek itu, dia adalah makhluk yang paling buruk, paling mengkhawatirkan. Kok manusia tidak peduli lagi hidup yang adil, yang benar? Yang terjadi mesti penjajahan, penindasan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Atau manusia abai dengan norma, dengan tatanan, dengan hukum, selesai kita. Maka kata Aristoteles, politik ini jadi puncaknya pembahasan tentang etik. Jadi karena kalau etik yang normal itu berhubungan dengan diri pribadi, tapi politik ini berhubungan dengan masyarakat, jauh lebih besar. Baik, kita lanjutkan ya. Ini asumsi pertama. Manusia zoon politikon. Asumsi kedua, negara adalah institusi alamiah. Nah ini menarik ya. Ini mungkin teman-teman yang jurusannya politik pasti sudah pernah dapat materi ini. Kalau belum pernah, insya Allah nanti dapat. Karena ini materi dasar kalau dalam politik. Jadi negara adalah institusi alamiah. Ini sebenarnya membantah pandangannya kelompok sofis. Atau jangan-jangan teman-teman juga punya pandangan seperti ini. Bahwa masyarakat politik atau negara atau polis apapun jenisnya tadi, itu sebenarnya produk konvensi, kesepakatan. Atau nanti ada orang bilang ini hanya kontrak saja. Jadi kita sepakati, kemudian jadilah kita di satu negara, satu polis, satu wilayah politik. Kalau Aristoteles tidak begitu, ini alamiah. Manusia dengan akal budinya secara natural, karena dia zoon politikon, pasti akan membentuk negara atau sejenis negara itu. Disepakati dulu atau tidak disepakati dulu, mesti akan lahir pola-pola. Dulu masyarakat berburu itu kan juga ada organisasinya. Siapa yang mimpin berburu, siapa yang di depan, siapa yang nungguin rumah, siapa. Itu ada pola. Ada pembagian kerja misalnya. Ini kan pola-pola. Jadi model negara itu sifatnya alamiah. Manifestasi dari manusia adalah zoon politikon tadi ya, negara. Ya, negara dalam definisi kelompok masyarakat yang berpolitik. Jadi mungkin definisinya belum sesempurna negara bangsa hari ini. Tapi ya masih level kebersamaan hidup model polis tadi antara lain. Kenapa sih negara itu institusi alamiah? Alasannya 3 kata Aristoteles. Yang pertama apa? Naluria. Naluria itu tadi ya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu naluria. Alasan kedua, teleologis. Teleologis itu hidup bersama itu juga ada tujuannya. Manusia itu hidupnya selalu dicirikan dengan ada tujuan ini, tujuan itu. Kayak kita bareng-bareng ngaji hari ini itu kan selalu ada tujuannya. Nah, tujuan bersama inilah nanti yang membawa kita pada lahirnya satu negara. Dan itu otomatis. Jadi bukan sesuatu yang terlalu diatur, terlalu direkayasa. Manusia pasti bermasyarakat, pasti berpolitik. Kemudian ada juga pandangan dari Aristoteles bahwa hidup bermasyarakatnya manusia itu sifatnya seperti organisme. Seperti organisme itu seperti makhluk hidup seperti kita ini kan organisme namanya.
Kenapa begitu? Negara itu seperti satu organisme. Ada apanya? Yang pertama ada unity and integration. Ada kesatuan, kekompakan. Kita saling melengkapi. Kita saling mendukung. Yang kedua, interdependent. Kita saling tergantung. Jadi tidak hanya satu arah. Tidak ada saya ngaji ini tidak jalan. Tidak ada kalian juga tidak jalan. Jadi tidak bisa hanya searah. Itu namanya interdependent. Kita saling tergantung. Bahkan tidak hanya kita berdua, banyak. Tidak ada teman-teman yang di ketakmiran juga tidak akan jalan ngaji ini. Mungkin tidak ada langsung atau tidak langsung, ya mungkin tidak ada angkringan depan itu mungkin juga tidak jalan, kalian tidak jadi ngaji. Mungkin tidak ada SPBU juga tidak jalan, kalian bensinmu habis tidak bisa ke sini. Ada banyak kesaling tergantungan. Jadi makanya seperti organisme, seperti hidup makhluk. Yang ketiga, growth and development. Berkembang, tumbuh, tambah maju, tambah sukses, atau kadang-kadang kebalikannya tambah mundur. Bisa saja, ya seperti kita, kadang sehat, kadang sakit. Kadang baik-baik saja, kadang tidak baik-baik saja. Itu bahasamu hari ini kan itu. Dan itu biasa. Kemudian ada unsur lagi, defense and protection. Defense and protection itu perlu perlindungan. Makanya kalau negara ada angkatan bersenjatanya misalnya. Sama kayak kita kan. Kita yang organisme juga diberi defense, diberi perlindungan. Kemarin disuntik vaksin dan lain sebagainya. Dan perlu leadership and direction. Perlu dipimpin dan diarahkan. Kalau dibiarkan jalan sendiri-sendiri ngaco nanti. Itu makanya seperti organisme. Dan itu alamiah saja. Otomatis akan muncul aspek-aspek 5 ini. Jadi inilah pandangannya Aristoteles tentang negara. 2 asumsi. Manusia adalah zoon politikon dan negara itu institusi yang sifatnya alamiah. Bukan kesepakatan. Ini kalian setuju apa enggak? Inilah pikirannya Aristoteles. Yo nanti belakangan muncul lebih banyak variasi-variasi teori politik. Baik. Yang penting beliau ini kan tadi saya disebut bapaknya ilmu politik. Karena beliau orang pertama yang secara serius menulis tentang politik. Ya meskipun kalian tidak usah tanya ibunya siapa, anaknya siapa. Bapaknya itu maksudnya pelopornya. Beliau yang mengawali kajian ilmu politik.